Aksi tawuran antar dua kelompok remaja terjadi tepatnya di Jalan Dwi Warna Sawah Besar, Jakarta pada Jumat dini hari. Kedua kubu yang bertikai terus saling serang tepat di tengah permukiman penduduk dengan menggunakan batu, botol beling hingga senjata tajam. Tawuran baru berhenti setelah salah satu kelompok yang kalah jumlah akhirnya memilih mundur. Warga sekitar mengaku resah dengan aksi tawuran yang kerap terjadi di lingkungan mereka. Selain tidak mengerti penyebabnya, warga juga tidak mengetahui asal kedua kelompok remaja itu. Warga mana Bapak belum pasti tahu ya? Belum pasti tahu. Tapi saat kejadian tadi Bapak lagi ngapain Pak kira-kira Pak? Pas dengar rame-rame itu? Pas saya baru mau tidur. Saya cuma sampai sini doang. Nggak kebuka pintu, enggak. Saya gembok. Karena takutnya lempar apa atau apa. Tapi udah saling serang atau gimana Pak? Ada yang teriak apa tuh? Kejar. Gitu doang. Warga berharap adanya pengamanan rutin dari pihak kepolisian agar aksi tawuran tidak kembali terjadi. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih di iNews Malam bersama saya Fazilah Khairunisa. Pemirsa, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo terus mendorong pelaku UMKM tanah air naik kelas dan bersaing di pasar internasional. Salah satunya lewat ajang Jateng Expo 2023 yang diharapkan mampu meluaskan kerjasama UMKM antar provinsi, kota, dan kabupaten. Ganjar Pranowo membuka langsung acara Jateng Expo 2023 yang digelar di salah satu mal di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Ada 32 booth UMKM binaan Dekras Nada Jawa Tengah yang memamerkan produk kain batik, baju, tas, sepatu, dan aneka kerajinan kesenian. Ganjar juga terus mendorong kolaborasi bersama pihak terkait untuk keberlanjutan UMKM hingga mampu naik kelas dan menguasai pasar global. Selama kepemimpinan Ganjar, jumlah UMKM binaan Provinsi Jawa Tengah hingga tahun 2023 mencapai lebih dari 180.000 UMKM. Mudah-mudahan ini bagian cara kita mengembangkan UMKM kita. Kita saling belajar desain, saling belajar marketing, belajar packaging, belajar UMKM naik kelas. Dengan satu harapan seperti Pak Teten tadi, Pak Menteri sampaikan, ya kelasnya nanti makin meningkat. Kalau makin meningkat kita sampai ekspor. Nah, kekuatan-kekuatan yang mesti kita dampingi dari setiap UMKM yang ada, mesti betul-betul terarah programnya. Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka menyebut Presiden Joko Widodo telah mengantongi nama bakal calon presiden yang akan didukung di Pilpres 2024. Meski demikian, Gibran masih enggan mengungkap sosok capres tersebut. Presiden Joko Widodo sudah mengantongi satu nama yang bakal didukung dalam Pilpres 2024 mendatang. Pernyataan ini diungkapkan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka usai menghadiri makan bersama relawan Joko Widodo di kawasan Senen, Jakarta Pusat, Kamis siang. Meski begitu, putra Presiden Joko Widodo itu masih enggan mengungkap ciri-ciri sosok capres yang didukung ayahnya di Pilpres nanti. Udah. Siapa tuh Mas? Ciri-cirinya Mas? Ya ntar aja ya. Sama nggak Mas sama arahannya Mas Gibran? Saya nggak pernah memberikan arahan. Presiden Joko Widodo sendiri selama ini sudah berkomunikasi langsung dengan beberapa bakal calon presiden. Salah satunya adalah dengan Ganjar Pranowo. Selain dalam acara partai, Presiden Jokowi mengundang Ganjar Pranowo ke Istana Negara pada 30 Juni 2023 lalu. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Sementara Partai Golkar dan PDI Perjuangan sepakat membentuk tim teknis menjelang pemilu 2024. Tim teknis dibentuk untuk merinci kesamaan visi misi kedua partai tersebut.
Pertemuan antara Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani dengan Ketum Partai Golkar Erlangga Hartarto Kamis siang menghasilkan kesepakatan. Puan yang datang dengan rombongan mengungkapkan PDI Perjuangan dan Partai Golkar telah membentuk tim teknis sebagai bentuk penjajakan koalisi di Pilpres 2024. Ya, untuk tim teknis, jadi kebersamaan antara Partai Golkar dan PDI Perjuangan itu insya Allah dimulai dari hari ini tuh sudah mulai terjalin kebersamaan, ditandai dengan bunga merah dan kuning tadi, tanda cinta, artinya tanda bahwa kita merasa punya hati yang sama gitu ya Mas Ketum. Nah, dari tim teknis itulah nanti kita akan bahas apa saja yang kemudian bisa menjadi persamaan, apakah yang kemudian harus dicari titik temunya. Saya nggak mau bilang perbedaan, tapi kita cari titik temunya sehingga kita nantinya insya Allah bisa bersama-sama. Terkait rencana koalisi di Pilpres 2024 ini, Ketum Golkar Erlangga Hartarto menyatakan meski berbeda saat pemilu, Golkar pada akhirnya bergabung dengan pemerintah. Golkar dan PDIP pun memperlihatkan kemesraan mereka dengan simbol bunga. Biasa Partai Golkar dan PDIP itu berkompetisi dalam setiap pemilu. Itu sesuatu yang biasa, tetapi kita selalu bekerja sama di dalam pemerintahan. Dan tentu seperti dalam beberapa pertemuan, saya berharap tentu Indonesia ini berbeda hanya tanggal 14 Februari. Sesudah itu kita bergabung kembali. Dan mengapa bunga? Bunga simbol. Betapa pemilu itu bukan hanya hard politik, tetapi yang penting soft politik. Dan soft itu dengan bunga yang indah. Dan yang indah warnanya kuning dan merah. Sebelumnya Golkar tergabung dengan Partai Amanat Nasional dan P3 di Koalisi Indonesia Bersatu. Namun KIB belum menentukan calon presiden. Hingga akhirnya P3 bergabung dengan PDI Perjuangan untuk mendukung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, gonjang-ganjing internal Partai Golkar semakin memanas. Kursi Ketua Umum Golkar yang diduduki Erlangga Hartarto digoyang melalui desakan Munaslup. Partai Golkar digoyang prahara internal. Sejumlah pihak mendesak agar Erlangga Hartarto segera turun dari kursi Ketua Umum Partai Golkar melalui mekanisme Munaslup. Gonjang-ganjing internal Partai Golkar pun memanas. Kali ini mantan Sekjen Golkar Idrus Marham turut bernyanyi mendesak Erlangga mundur sebagai Ketua Umum. Idrus Marham yang merupakan mantan narapidana korupsi kasus proyek PLTU Riau I menilai kepemimpinan Erlangga tidak produktif. Dirinya meminta DPD 1 Golkar tak gentar untuk melengsarkan Erlangga. Erlangga selaku Ketua Umum dituntut untuk menunjukkan tanggung jawabnya terhadap Partai Golkar. Apa tanggung jawabnya itu? Bertanya secara jujur kepada diri sendiri dengan mencoba mengurungkan syahwat politiknya. Sebab ini kan susah nih. Kesadaran untuk tanggung jawab dengan syahwat politik ini saling tarik-menarik. Isu Munaslup Golkar semakin nyaring setelah pernyataan Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM Bahlil Lahadalia yang menyebut kekecewaan kader terkait turun drastisnya elektabilitas Golkar dibandingkan pemilu sebelumnya. Bahlil Lahadalia yang juga kader Partai Golkar pun sempat memberi isyarat yang mengatakan sebagai kader Partai Golkar ketika melihat partainya membutuhkan uluran tangan menjadi calon Ketua Umum Golkar, kader yang merasa bertanggung jawab pasti terpanggil, tapi lewat mekanisme yang jelas sesuai organisasi. Sementara Erlangga Hartarto menilai Golkar tidak perlu munaslup dengan alasan munaslup diselenggarakan jika Partai Golkar dalam keadaan terancam.